Jangan lupa di subscribe. Dulu itu kalau kita pengen belajar itu pakai pelita, terus juga ada PLTD. Nah itu hidup cuma malam hari itu pun dia juga mati gitu kan Pak. Nah terus dengan adanya program Bapak Pahlawan Terang, akhirnya siang malam kita hidup listrik. Itu juga memudahkan kita untuk belajar di rumah, terus akses juga mudah gitu Pak. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak, selama Bapak 10 tahun menjabat, apa titik terendah yang Bapak rasakan dan hal apa yang tidak akan pernah Bapak lupakan selama 10 tahun menjabat Pak? Saya pertama, tadi dari awal saya bilang, ini Iya. pengalaman saya akan merasa puas ya. Iya. Kepuasan saya apa? Dari tertinggal anak yang kesehatan harus dengan biaya besar, ternyata dengan kita bisa bersama. Iya. Perusahaan kita apa, masyarakat kita himpun, kekuatan Pemda. Pelawan sehat itu adalah di mana desa, maka di situ sistem keroyokan kita bersama. Dari kabupaten datang, dari perusahaan datang, dari masyarakat desa datang, dari TNI datang, semuanya hadir, gratis berobat dan jalan lingkungan. Iya benar. Nah, perusahaan bawa peralatan. Jadi berarti kita jangan merasa kita hebat sendiri, kebersamaan. Oke. Ya. Berarti Bapak lebih memikirkan kebersamaan daripada individu Bapak sendiri ya, seperti itu. Untuk titik terendahnya ada nggak sih Pak selama menjabat 10 tahun ini Pak? Terendah itu sebenarnya kita bagaimana kita belum tercapai itu ya. Iya. Karena kita udah masuk nasional. Iya benar sekali. Nah, nasionalnya belum tercapai, maksudnya bagaimana sen yang kemarin kita kan mengacu pertama kali visi pembaruan menuju ke mandirian daerah Iya. dan masyarakat. Pembaruannya apa? Merubah pola pikir. Iya benar. Nah, mindset itu dirubah. Ini sebagian besar sudah berubah. Iya. Nah, itu kita berhasil. Tapi 100% enggak juga. Benar sih Pak. Yang kedua, kita kemudian minta daerah. Kemudian minta daerah apa? Kita dari APBD harus mengejar 10% ya. Nah, syukur alhamdulillah kita dari sekarang 1,4 triliun, tapi bisa dari JPAD 1, hampir 200 triliun, 200 miliar. Berarti dari 10%-nya. Iya. Nah, yang ketiga, kemudian masyarakat kita coba pembinaan ke perkebunan dan bahkan perusahaan CPO itu banyak, sawit itu banyak, masyarakat itu 70% mata pencariannya adalah ke sawit. Selama ini dia jual. Yang menjadi kesan saya pertama kali sekolah akademi komunitas dan mengarah juga misalnya potensi daerah. Iya. Sawit. Dan akademi perguruan tinggi, sekolah tinggi teknologi Pahlawan mengarah juga ke sawit. Karena potensi masyarakat itu, jadi membesarkan masyarakat ke depan dan tidak mengecilkan yang besar. Perusahaan silakan, tapi masyarakat punya industri juga. Itu kita bicarakan kemarin di Menteri Koperasi dan dia turunkan tim di sini, deputi 2, direktur 2, menurut saya dia akan modali kode-kode yang bisa mengayomi masyarakat petani. Sawit itu yang jadi bahan bakar nabati bensin. Inilah itu belum tercapai karena terkendala masalah masalah topik ini. Iya benar. Nah, tapi ya mudah-mudahan dari ke depan ini tercapai oleh pemimpin Selanjutnya ya Pak. Tapi jujur untuk itu tercapai 100% mungkin belum ya Pak. Tapi untuk pencapaian itu menurut saya itu sangat luar biasa sekali loh gitu Pak. Banyak ide yang Bapak keluarkan dan juga dedikasi Bapak untuk pahlawan 10 tahun juga sangat luar biasa sekali gitu kan Pak. Nah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, selama 10 tahun menjabat sebagai Bupati Pelalawan, tentu Bapak banyak mengalami up and down, maksudnya itu banyak juga
mengalami ada yang turun, ada yang naik juga. Dalam segi politik pasti ada kan Pak. Nah, apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan ke masyarakat Pelalawan untuk 10 tahun ini? Saya sampaikan masyarakat Pelalawan Iya. yang pertama kekompakan kita. Kekompakannya Pak. Dan begitu juga apapun program dari pemerintah nanti, kita jangan berpecah belah. Saya tahu kita dari jumlah sekarang 113 di Pemekaran, sekarang ada 468.000. Iya. Ini bukan angka kelahiran, tetapi adalah saudara-saudara kita yang imigran mencari kerja di sini. Iya. Nah, itu kita harus apakan. Dan begitu juga dulu suku cuma berapa. Nah, bentrokan antar suku, antar agama. Benar Nah, sekali. syukur Alhamdulillah sekarang kondusif daerahnya. Iya, benar. Dan bertambah jadi 32 guyuban. Kita tetap harmonis antar suku, antar agama. Ini dipelihara. Iya. Karena kita jangan memikirkan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan kita adalah untuk masa depan generasi kita. Nah, tadi saya sampaikan di awal, bagaimana jangan kita orang masuk persaingan begitu Iya. banyak, nanti kita jadi penonton Baik. dari negara kita. Jadi saling beri masukan dan jangan berlawan sama kita, bersaing tak sehat sama kita, Iya. tetapi kita kekompakan. Jadi kita menghadapi persaingan itu orang negara lain. Oke. Terima kasih. Berarti yang penting kompak, bersatu, dan tetap dalam satu tujuan ya Pak, Iya. untuk masyarakat Pelalawan saat ini. Nah Pak, untuk pemuda-pemudi Pelalawan sendiri, apa yang ingin Bapak sampaikan di terakhir jabatan Bapak sekarang? Kalau saya menyampaikan ke pemuda-pemudi, ini adalah harapan Iya, harapan negeri Bapak. ya. Iya. Saya dia ini dari dijadikan dari mana yang mampu tak Iya. mampu, berarti dia kan terima kasih saya, Iya. kesehatan dia terjaga, dia sampai cita-cita pendidikan. Nah, ini jangan puas di pendidikan yang sekarang. Oke. Saya nanti ilmu ini bukan cukup itu, pengalaman harus diisi. Benar sekali. Nah, jadi pengalaman ini sangat sangat berguna bagi kita melihat suatu perbandingan. Nah, secara akademisi mungkin kita teori bisa kita, Iya. praktisi kita harus apa juga. Iya. Nah, mudah-mudahan saya akan ke pemudi harus berjuang dan optimis bahwa kita bisa bersaing sama orang luar negeri. Nah, jadi kita kan kenapa kita dalam visi kita bersaing tidak ada antar daerah, Iya. global. Dari awal kita bikin global karena kita kerjasama sama orang luar. Di prinsip satu, saya kemarin kenapa? Kita tertinggal, kita kurang bagus. Bagi saya tidak ada orang bisa, kenapa kita tidak bisa? Iya, setuju Pak. Nah, dulu sawit di UTM dia bisa sampai 305 turunan. Saya kerjasama, bahkan kerjasama saya pendidikan S2, S3 kan ke UTM, kerjasama sama sekolah tinggi teknologi. Alhamdulillah hasil, inilah dosen-dosen sekarang. Iya. Nah, ini pertama. Yang kedua, kita melihat kenapa Jepang berhasil. Kita kerjasama. Lagi Nagasaki begitu juga Iya. apa saya sampaikan. Semua universitas saya masuk ternyata komitmen dan disiplin. Oke. Jadi kalau melihat tujuan sama saya. Saya pertama kali kuliah itu mencari masalah-masalah apa yang tidak bisa lakukan. Iya. Bagaimana bisa saya bilang. Dari dulu saya gitu. Oke. Di swasta begitu juga. Dan harus gigih. Gigih ini apa? Gigih menghadapi jenis orang kita berhasil kemarin. Mungkin kalau kalian pendidikan sekolahnya tidak ada uang dari orang tua atau makan biasa 3 kali, sekarang tinggal 1 kali. Itu ini kegigihan kita. Yang ketiga apa? Berani yang harus di sini. Oke. Kalau keputusan berani, tak itu apapun tantang kita lewati. Kita temu. Mujur melalu terbelintang patah. Iya. Nah, itu baru berhasil. Jadi jangan takut daripada kita susah hidup, susah ekonomi, susah apa karena kita mencari target. Tapi jangan kita susah tidak bergerak. Iya. Tapi karena kita punya ilmu,
seorang sudah sarjana tapi mengisi sarjananya mudah-mudahan berhasil. Dari pemuda-pemudi selalu dengan kompak yang positif dan masuk di dalam masa pertama kali sekarang ini masalah kenakalan remaja atau misal narkoba dan lain-lain, dan sampai juga suka mencari salah. Iya. Kalau ada orang-orang yang bikin begini, kita masuk memberikan masukan. Iya benar. Nah, itu ya. Jangan misalnya sekarang kebanyakan kelompok pemuda, pemudi berkelompok-kelompok untuk ceritakan. Iya. Nah, itu jangan. Ya, terima kasih. Yang penting kita harus kompak guys, kompak, terus juga berpikir positif ya Pak, Ya. melakukan hal-hal yang positif juga, dan jangan pernah ngejudge ataupun menilai buruk orang lain, terutama pemimpin-pemimpin kita ya Pak. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah menjadi bupati udah 2 periode, pengalaman sudah sangat luar biasa sekali. Dan mungkin untuk periode ketiganya nggak bisa lagi karena ada peraturan gitu ya kan Pak. Nah sekarang kita udah terpilih bupati yang baru. Apa yang ingin Bapak sampaikan atau pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada bupati yang baru untuk saat ini Pak? Ya. Terima kasih, saya pertemukan terus ya. Iya. Komunikasi kami jalan. Oke. Yang jelas saya rasa karena dia putra daerah, Iya benar. tentu dia tahu situasi dan kondisi masyarakat di daerah. Mhm. Oleh sebab itu tujuan sama. Sama. Kita mengarah visi misi pendiri Pelalawan pertama. Oke. Bagaimana persaingan mengisi visi misi. Pertama kali tadi saya sampaikan bersaing global. Iya. Jadi tidak mungkin ada kelompok-kelompok lagi. Iya benar. Ya. Jadi saya pesankan sama beliau, tapi bukan pesan sebenarnya. Saya Harapan ya. harapan saya ke depan dia energik, lebih muda, Benar. tentu, dan cara bergaul dia lebih hebat, tentu dia lebih baik ke depan. Iya. Ya, terima kasih. Oke. Semoga video ini ditonton oleh Bapak Zukri dan juga Bapak Nasar. Harapan Bapak Haris semoga bisa terlaksana, dan tentunya nih teman-teman, untuk kita warga Kabupaten Pelalawan juga bisa menerapkan apa yang telah Bapak Bupati sampaikan tentang keuletan, kejujuran, kekompakan, dan tentunya dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bapak alami itu jujur Pak membuat saya semakin termotivasi dan semangat juga untuk berkarir di dalam dunia sesuai dengan passion saya juga, seperti itu. Nah teman-teman, itulah yang dapat kami sampaikan informasinya di YouTube channel ini. Semoga bermanfaat nih untuk teman-teman yang nonton, dan Bapak terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak sehat terus, kadernya terus makin berjalan, tidak hanya di dunia politik tapi juga di dunia bisnis dan swasta, dan bahagia terus. Dan terima kasih Bapak sudah mengabdi selama 10 tahun di Kabupaten Pelalawan, sudah memberikan jasa yang sangat luar biasa, dedikasi yang sangat luar biasa, dan 7 program yang sangat spektakuler sekali, dan itu sangat berdampak sekali terhadap perekonomian dan juga pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Pelalawan sendiri. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih.